Selamat pagi Pak Lukman dan teman-teman. Hari ini kelompok kami, saya Andrian Sugianto Putra dan PT Kusanagi akan mempresentasikan hasil proyek kami yang bertema Dragon and Ball. Berikut adalah tampilan proyek kami. Oke, sekarang coding awalan akan dijelaskan oleh Patrick. Oke, untuk proyek kali ini kami menggunakan 3JS untuk melakukan load objek dan menampilkan objek tersebut. Yang dimana kita membutuhkan kanvas pada HTML seperti biasanya. Dan kemudian kita juga membutuhkan script yang dimana kita menggunakan tree, MTL loader, object loader, dan orbit control.js. Dan 3JS sendiri ini berfungsi sebagai membantu kita dalam membuat dan menampilkan objek pada WebGL. Dan MTL loader yaitu untuk melakukan load untuk material template, OBJ loader yaitu loader untuk objek yang akan nanti kita tampilkan, dan orbit control itu berkaitan dengan segala sesuatu pergerakan yang terdapat pada WebGL. Dan selanjutnya kita menggunakan tekstur, construct tekstur ini yaitu sebagai tekstur untuk background yang nantinya kita akan pakai pada skin. Dan kemudian kita membuat var skin untuk membuat skin baru yang nantinya background dari skin tersebut kita gunakan tekstur yang tadi kita sudah load, yaitu seperti ini. Di sini gunung yang ditampilkan ini yaitu berasal dari tekstur. Dan selanjutnya kita membutuhkan kamera agar ya kita bisa menggunakan mouse atau nanti mungkin WASD yang bisa digerakkan. Dan untuk kamera sendiri ini terdapat 4 parameter, yaitu yang pertama FOV, field of view, yang kedua aspect, linear, dan keempat var. Dan selanjutnya kita ke renderer. Renderer ini sendiri berguna agar kita bisa menampilkan skin dan objek yang nantinya kita akan pakai. Tanpa renderer ini maka skin atau objek tidak akan bisa ditampilkan. Selanjutnya yaitu shadow map. Shadow map ini berfungsi sebagai menambah shadow pada skin yang nantinya kita pakai. Dan selanjutnya yaitu controls. Di sini controls juga terdapat beberapa properties, yaitu seperti enable zoom, yaitu nanti kita bisa zoom. Dan controls ini kita untuk mengatur WASD kalau dalam hal ini, agar bisa kamera ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Yang bisa kita lihat ini bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ini kita menggunakan WASD untuk hal ini. Dan selanjutnya untuk loader. Loader sini cara kerjanya harus urut dan tidak bisa dibolak-balik. Yang pertama yaitu kita harus melakukan load untuk material template. Ya biasanya di material template ini loadnya itu .mtl. Dan setelah material template ini terload, kita baru bisa melakukan load object. Load object ini berarti ya .obj-nya yang nanti akan kita tampilkan kalau dalam kelompok kami itu menggunakan naga. Dan selanjutnya setelah objek terload, kita melakukan load tekstur. Yang dimana tekstur berarti ya tekstur dari naga itu. Nantinya kita menggunakan objek .transverse untuk menempelkan tekstur yang sudah kita load tadi dan ditempelkan ke objek yang sudah sebelumnya kita load juga. Dan untuk itu sendiri, untuk tekstur sendiri ada beberapa properties yang bisa kita update nantinya. Untuk coding selanjutnya bisa dijelaskan oleh Andrian Sugianto Putra. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan menjelaskan lightning. Pada upload objek tadi, kita juga dapat mengatur create up alike
target position, set object position untuk memberikan lightning pada posisi objek tersebut. Get like merupakan variabel, yang mana variabel tersebut saya buat di sini. Variabel get like itu merupakan salah satu fungsi dari tree yang dimana akan memberikan pencahayaan kepada objek tertentu yang akan kita atur. Ini ada beberapa properties yang saya atur dalam memberikan lightning saat membuat objek tersebut. Kemudian selain objek nugget tadi, saya juga menambahkan beberapa objek. Objek kita tambahkan kedua ini adalah bola-bola yang tadi saya ini dua bola ini. Yang untuk membuat dua bola ini kita membutuhkan satu variabel yang di sini namanya cube untuk membuat bola tadi. Dalam membuat new.tree.mesh ini kita membutuhkan dua, yaitu geometri dan material. Di mana geometri dapat dibuat dengan menggunakan new tree geometri. Itu tergantung kita butuhnya apa. Jika kita butuh bola, maka kita bisa memakai sphere geometri. Jika kita butuhkan kotak, kita dapat membuat box geometri dan selain geometri, kita juga membutuhkan material. Material di sini kita menggunakan shader material, yang mana menggunakan variabelnya ini. Dapat kita lihat variabel material merupakan new tree shader material, di mana ada beberapa atribut yang harus dan penting untuk dipakai. Yang pertama adalah uniform. Uniform merupakan nilai yang selalu ada pada suatu shader. Sedangkan vertex shader kita membutuhkan ini untuk mendapatkan posisi koordinat yang dibutuhkan untuk membuat suatu bentuk. Sedangkan fragment shader merupakan shader yang gunakan untuk mengatur warna dan lain-lainnya. Di sini vertex shader saya memakai VS Source dan fragment shadernya menggunakan fragment shader source, yang mana saya buat sendiri di atas. Ini ada fragment shader saya yang kita pakai. Kita memakai variabel float vertex displacement yang akan digunakan untuk mengganti atau memberikan animasi mesh. Variabel uniform delta yang akan kita pakai untuk mengirim vertex shader tapi kasih itu. Yang ketiga adalah varying float capacity dan varying fact 3 VUV, di mana varying ini berfungsi untuk mengirim nilai dari vertex shader ke fragment shader. Nah, pada default main ini VUV akan saya isi dengan position, yang mana position itu merupakan posisi kamera atau posisi vertex yang pada sekarang. Sedangkan capacity akan saya isi dengan vertex displacement agar kita dapat mengatur capacity tergantung individual verticity. Lalu kita membuat model view position yang akan diisi dengan model view matrix yang merupakan variabel yang dipassing dengan 3JS dikali dengan VUV yang diisi dengan posisi vertex. Dan untuk mendapatkan posisi gear position, kita akan mengkalikan project matrix yang merupakan matriks sudut pandang kamera dengan model view position yang akan nantinya menghasilkan position setiap vertex yang ada di mesh nanti.
Jadi VS Source ini berfungsi untuk membentuk shader yang akan kita buat. Sedangkan VS atau fragment shader source ini, di sini kita memiliki beberapa variabel. Yang pertama ada uniform untuk mengatur nilai dari VS shader itu sendiri. Terus varying Force Vocality dan varying Vectiga VUV yang nantinya akan menerima nilai dari VS Source atau Vertex Shader. Nah, di sini kita memainkan beberapa warna, yang mana warna tersebut akan terpengaruh oleh Vertex Shader-nya. Jadi di sini tuh nanti warnanya akan berubah-ubah. Oke. Jadi ini kodenya, yang mana ini untuk membuat cube atau membuat bola-bola tadi. Kita mau masukkan geometri dan material ke dalam tree.mesh. Lalu kita dapat atur posisi Y, X, dan Z serta posisi shadow pada bola-bola yang tadi kita buat. Selain bola-bola tadi, saya juga menambahkan satu kotak dasar. Ini, yang bawah ini. Kayak ini. Nah, ini ada gambar-gambarnya ini. Di sini saya menggunakan new geometry plane atau lebih tepatnya kotak persegi panjang, kotak persegi yang mana ukuran dengan 550 kali 150 dengan material bernama variable ground material. Di sini saya menggunakan meshpong material yang mana memiliki properties warna golden. Ini ada kode dari warna golden. Terus ada transparansi. Jadi gambarnya nggak full warna tapi ada kayak tembus matang. Terus kalau kita pakai apa map, di mana apa map ini ngeload gambar, ya gambar dari GovCom objek Dragon yang gambarnya kayak tadi yang saya tunjukkan di sini. Nah, ini gambar ini. Selain ini, saya juga memiliki ini variabel yang dapat membantu saya dalam mengatur lightning. Jika saya menambahkan ini. Nah, di sini ada helpernya. Nah, ini untuk mengatur pencahayaan agar saya dapat mengatur pencahayaan lebih mudah. Oke, selain itu saya juga menambahkan function update yang berfungsi untuk memutar naga tersebut dan memantulkan bola-bola yang ada di sini. Nah, ini bola-bola tampil dan bola-bola mantul ini serta naga muter ini semua diatur di update. Ini kodenya. Oke, yang terakhir yaitu rendernya. Sini saya membuat variabel data yang akan mempengaruhi render supaya setiap kali render nanti warnanya akan berubah, warna bola-bola. Jadi di game loop ini yang merupakan looping buat rendernya. Di sini saya mendapatkan data 0,1 setiap kali render. Dan saya menambahkan nilainya ke dalam fragment shader sehingga warnanya akan berubah-ubah seperti ini ya. Warnanya berubah-ubah. Selain itu di game loop ini ya seperti yang biasa kita membutuhkan request animation frame agar kita dapat mendapatkan frame setiap detik. Terus saya mengatur control.update untuk mengatur kontrolnya.
ya kontak WA, SD, sama kameranya itu. Terus terakhir render, saya melakukan render render yang memiliki parameter scan dan kamera. Sekian coding dari kami. Jika ada kesalahan ataupun kata yang kurang nyaman didengar, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih.